Baik, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu mengenai rumus sudut rangkap. Ya. Dari mana rumus-rumus sudut rangkap ini datang? Maka kita akan membahas secara bersama-sama ya. Nih, yang pertama kita turunkan ya. Sinus 2A sama dengan 2 sin cos. Kita ketahui dari rumus jumlah sin ya. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin cos ditambah cos sin. Sin cos ditambah cos sin ya. Apabila alfa sama dengan B, maka kita peroleh sinus alfa ditambah alfa sama ini dengan sinus alfa cos alfa ditambah cos alfa sin bet alfa ya. Ini sama ini dengan sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa. Ini tentu saja sama ini dengan sin alfa cos alfa. Jadi sinus 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Dari sinilah rumus yang pertama ya. Ini penjabaran rumus yang pertama. Yang kedua, kita peroleh ini dari rumus jumlah kosinus. Yang kedua, kosinus alfa ditambah beta sama ini dengan sin ya. Jika alfa sama dengan beta, maka kita peroleh kosinus alfa ditambah alfa sama ini dengan cos alfa dikurang sin alfa hasil sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Jadi ini cos 2 alfa diperoleh kosinus 2 alfa sama ini dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kita peroleh rumus rangkap cos untuk model yang pertama ya. Model ini akan dikembangkan lagi ke bentuk yang lain dengan menggunakan rumus identitas. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Ini adalah rumus-rumus identitas di kelas 10 kita pelajari ya. Nah, rumus ini akan kita substitusikan kemari, maka kita peroleh kosinus 2 alfa sama dengan yang pertama kita ganti cos kuadrat dengan ini ya. Jadi 1 dikurang sin kuadrat alfa, ikuti ya, berarti kurang sin kuadrat alfa sama ini dengan 1 kurang-kurang menjadi 2 sin kuadrat alfa, sehingga rangkap cos yang kedua adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini yang kedua, model rumus rangkap yang kedua, seperti yang sudah kita lihat di samping tadi ya. Yang berikut model yang ketiga, dengan cara yang sama juga akan kita substitusi
Kosinus 2 alfa sama ini dengan, sekarang sin yang kita ganti. Jadi cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama ini dengan yang kita ganti. Cos kuadrat alfa dikurang sinus tadi adalah 1 dikurang cos kuadrat, 1 dikurang cos kuadrat alfa, ya. Jadi sama ini dengan cos kuadrat alfa dikurang 1 ditambah cos kuadrat alfa, diperolehlah rangkap cos 2 alfa untuk model yang kedua, yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Itu bentuk yang ketiga, ya. Bentuk yang ketiga. Ini dia bentuk yang ketiga. Sekarang tangen. Tangen alfa ditambah beta sama ini dengan tang ditambah tang per 1 dikurang tang. Nah, kita sempurnakan. Jika alfa sama dengan beta, maka tangen 2 alfa sama ini dengan tangen alfa 2 tangen alfa per 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Tuh ya, itulah rumus tangen di bentuk yang ketiga. Kita lanjutkan ke bentuk soal. Kita akan membahas soal berikut, ya. Kita jawab bersama. Sin kuadrat A sama dengan 9/10. Dalam hari ini sin A sama dengan akar dari 9/10 atau sin A sama dengan 3 akar 9 3 per akar 10, ya. Kita mau mencari tangen 2A. Tadi rumus tangen sama dengan 2 tangen A per 1 dikurang tangen kuadrat A. Tuh tadi tangen. Ini rumus tangen tadi. Nah, maka kita membutuhkan nilai tangen di sini. Sinus ada, berarti kita harus memperoleh nilai tangen. Sin kuadrat A kita gunakan rumus identitas. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kita substitusi sin 3 per akar 10 di kuadrat ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi cos A sama dengan akar dari 1. Dalam hal ini 1 dikurang, ini kuadrat berarti 9/10. Ini 1 berarti 10/10. Maka cos alfa sama dengan akar dari 1/10 atau kosinus alfanya sama dengan 1 per akar 10. Sehingga diperoleh dari sini nilai tangen A sama dengan sin A per cos A, atau tangen A sama dengan sinus tadi 3/10. 3/10 per akar 10 per 1 per akar 10. Akar 10, maka tangen alfa sama dengan 3. Sehingga nilai tangen 2
2A sama ini dengan, ya, yuk tangan, 2 dikali 3 per 1 dikurang 3 kuadrat, hasil 6 per 1 dikurang 9 sama dengan 6 per minus 8, atau kita sempurnakan menjadi 3 per 4 minus. Baiklah, kita akan membahas contoh soal berikut tentang penggunaan dari rumus-rumus sudut rangkap, ya. Rumus-rumus sudut rangkap. Cos 2 X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0, ya. Kalau kita lihat soal ini masih mempunyai dua variabel, variabel cos dan juga sin. Maka langkah pertama kita adalah mengusahakan supaya dia menggunakan satu variabel saja. Nah, sesuai dengan bentuk ini maka yang diminta adalah mengubah cos ke dalam sin. Maka kita harus menggunakan rumus sudut rangkap, yaitu cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Itu rumus sudut rangkap yang harus kita gunakan, ya. Lalu kita lanjut, kita ganti 1 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. 1 ini 0, berarti tinggal min 2 sin kuadrat X tambah sin X sama dengan 0. Kita keluarkan sin X dikali berarti minus 2 sin X ditambah 1, ya. Lalu kita peroleh hasil sin X sama dengan 0, atau yang kedua minus 2 sin X sama dengan min 1, atau sin X sama dengan setengah. Nah, kita akan mencari nilai X, sinus berapa sajakah? 0. Lalu dari sini pun kita akan mencari nilai X, sinus berapakah? Setengah. Kalau kita menggunakan grafik fungsi sinus, ya, inilah grafik fungsi sin. Dia diminta untuk satu perioditas 0 sampai 2V. Jadi sinus 0 ini ada 3, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Yang kedua ini setengah, ini 30, 60, ini 45. 30 ini ada 2, yaitu 30 dan 150. Jadi ini sama dengan 30 derajat dan 150. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 5, yaitu 0, 30, lalu 150, 180, dan 360. Atau kalau mau kita ubah ke V, ya, ini 0, V itu sama dengan 1/6 V, ya. 150 berapa pi kah? Yuk sambil lalu kita mengingat 150 itu berapa V, ya, sebut di sini X. Jadi X dikali 180 sama dengan 150. X sama dengan 150 per 180. 0
Ini X sama dengan kita bagi 3. Kita bagi 3, maka ini sama dengan 5/6. Berarti 150 sama dengan 5/6 V. Begitu ya caranya ya. Ini sama dengan 5/6 V. Lalu 180 itu V, dan 360 adalah 2V. Tuh, maka yang benar dari option A, B, C, D, E adalah 0 V/6, 5/6 V, lalu V dan 2V. Yang benar adalah option C. Demikian pembahasan kita untuk rumus sudut-sudut rangkap ya. Semoga materi yang barusan kita bahas ini bisa bermanfaat di kemudian hari supaya kita lebih semangat lagi. Demikian, selamat bertemu dan salam sehat.